Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rudi Miftah Farid di channel ini, channel bisnis dan investasi. Umur 25 tahun harusnya sudah punya tabungan 100 juta. Kemudian harus punya mobil dan harus sudah nyicil rumah. Apakah ini benar? Teman-teman mendengar kata-kata seperti itu, apakah Anda merasa termotivasi atau malah justru sebaliknya merasa insecure, merasa tertindas? Nah sebenarnya bagaimana sih menurut kita yang sebenarnya solusinya agar kita punya pandangan yang benar terkait harta ya, dan umur kita di 25 tahun tuh harusnya kayak gimana sih? Sudah punya apa sih? Ya, kita akan bahas di video ini ya. Teman-teman, kita akan mulai dari sebenarnya ya, dari umur berapa kita harus start untuk mempersiapkan kita maju ke medan pertempuran mendapatkan harta. Katakanlah seperti itu ya. Kalau dalam Islam ya, yang saya baca gitu, kita tahu bahwa di umur Anda fase umur 15 tahunan bagi laki-laki khususnya nih ya, karena kalau ngomongin harta sebenarnya kalau dalam Islam orientasinya adalah laki-laki, walaupun kemudian perempuan juga insya Allah dalam takaran tertentu masih bisa melakukan itu juga, tapi saya coba bahasnya untuk para laki-laki dulu ya, biar lebih jos gitu ya. Ya, dalam Islam di umur 15 tahapan berpikir manusia atau anak itu sampai 15 tahun, mungkin masih remaja atau anaknya, itu adalah tahapan berpikir politis ya, berpikir strategis, berpikir lebih praktis ya. Artinya apa? Artinya di situ sebenarnya, dan itu para ulama sepakat ya, sehingga kurikulum Islam itu berorientasi ke situ, sehingga di umur 15 tahun kita pernah tahu ya bahwa umur 15 tahun ini kalau zamannya Rasul dahulu itu sudah kemudian berbicara strategi, berbicara politis, berbicara dakwah dan lain-lain sebenarnya ya. Maka di umur itu juga ya, dengan pendekatan itu di umur 15 itulah sebenarnya persiapan untuk action bagi setiap kita dalam konteks mempersiapkan struktur kita mendapatkan ma'isyah atau mendapatkan harta gitu ya. Yang dipikirkan tentunya ya, tahap pertama adalah dalam konteks harta adalah bagaimana cara mendapatkan harta atau sebab-sebab kepemilikan harta, asbabut tamaluk, itu yang kita pikirkan. Yang kedua nanti itu adalah tahap pengembangan harta atau tanmiyatul mal ya, atau yaitu pengembangan harta. Nah, di tahap pertama 15 tahun. 15 tahun kita ngapain? 15 tahun itu kalau dalam pendidikan itu masuk SMA kalau nggak salah ya. Masuk SMA. Nah, masuk SMA ini boleh sekolah ya. Tentu sekolah formal kita lakukan, katakanlah seperti itu, standarnya begitu ya. Ada yang masih sekolah, ada yang mungkin juga tidak sekolah. Saya nggak bahas ini sekolah atau tidak. Yang pasti di umur 15 tahun ini sudah harus ada kurikulum tambahan atau aktivitas tambahan, yakni aktivitas untuk belajar mencari uang, bahasanya seperti itu ya. Sudah harus ada aktivitas belajar mencari uang atau praktek mencari uang, itu sudah dibolehkan dan bahkan sangat-sangat disarankan gitu ya. Nah, yang pasti yang kita dalam konteks mencari uang dalam asbabut tamaluk ya, sebagai sebab kepemilikan, yang pertama yang bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk Anda, termasuk anak Anda mungkin yang mau Anda set up untuk menjadi seseorang yang siap ya membangun struktur hartanya, mendapatkan hartanya. 15 tahun langsung dilengkapi soft skill bagaimana mendapatkan uang. Itu boleh banget gitu ya. Caranya untuk mendapatkan uang itu selain berdagang ya, diberikan juga tadi soft skillnya adalah apa yang menjadi kesenangan, hobi dan keterampilan dari setiap individu itu, arahnya kemana ya. Dalam Islam juga ternyata ada ya
ada ilmu yang menggambarkan kecenderungan atau potensi setiap manusia, setiap anak dan sebagainya. Nah itu juga tetap dilihat apa yang ada orang yang suka dalam keeksakan, keadministratifan, ada juga yang suka berniaga, ada yang senang dengan berhitung, ada yang senang sosial dan sebagainya. Tapi semuanya harus di set up untuk menjadi soft skillnya. Misalnya ada orang yang senang komunikasi, ya, maka itu dibenarkan atau dilatih terus supaya jadi skill yang mumpuni. Ada orang yang suka berdagang gitu ya, suka transaksi, suka berhitung, ya udah itu dilatih gitu. Nah maka di situ sebenarnya adalah ilmu kehidupan ya dari mulai umur 15 tahun teman-teman. Ya, untuk tadi meningkatkan skillnya. Kenapa kemudian dari 15 tahun udah bisa, kemudian kita harus melatih skillnya sehingga mantap. Mantapnya di umur berapa? Mantapnya bisa jadi di umur lulus SMA, berarti 15, 16, 17. 17, 18 itu adalah masa di mana kita sebenarnya sudah bisa praktik benar-benar ya. Tadi kemampuan komunikasinya sudah mulai dipraktikkan mungkin ya, nge-MC misalnya gitu ya. Kemampuan berhitungnya sudah mulai dipraktikkan apa? Magang mungkin ya, magang di tempat-tempat di toko misalnya ya, kebayang ya. Jadi mulai nih sudah mulai aktivitas kerjanya gitu. Tadi adalah potensi yang dilatih menjadi skill, minat yang dilatih menjadi skill 15 sampai 17 18. 17 18 itu sudah mulai magang-magang bahasanya ya, bekerja dan sebagainya, dan disitulah akan sudah mulai mendapatkan hasil. Mendapatkan hasilnya apa ya? Ada yang bayar gitu ya, ada yang berani membayar dia dan sebagainya. Nah, selanjutnya ketika sudah masuk ke dunia kerja, katakanlah kuliah dan kerja ini hampir sama gitu ya. Ada yang mau meningkatkan lagi skillnya di kuliah, atau ada juga yang memilih meningkatkan skillnya dan berkarya itu di luar bangku kuliah. Kita nggak masuk ke wilayah itu karena itu. Tapi setelah lulus SMA ya, lulus sekolah menengah atas, maka di situ sebenarnya umur 17-18 itu sudah benar-benar praktik. Boleh magang, boleh apa dan sebagainya, mempraktekkan skillnya yang tadi sudah dibangun dari umur 15 tahun. Skillnya sudah dilatih ya. Maka dengan skill itu dia sudah mengukur berapa pendapatan dia, berapa angka, berapa jumlah dana yang dia dapatkan, uang yang didapatkan dengan skill di umur 17-18. Pasti kemudian berpikir, angkanya sekian ya, gimana caranya? Nah, udah cukup untuk kehidupan, cukup gitu ya, cukup. Tapi bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan atau mempercepat kita bisa mendapatkan uang yang lebih besar lagi? Bisa. Dalam Islam itu satu caranya bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan kita ya. Yakni dengan apa? Dengan meningkatkan skill lagi. Tadi skill yang tadi itu lebih ditingkatkan lagi. Tadi sudah berbuah ya, di umur 17-18 tahun itu sudah berbuah. Sudah ada yang berani bayar kita 1 juta misalnya, atau berapa lah, 5 juta misalnya ya. Dan kita ingin kita dibayar tuh 25-30 juta katakanlah seperti itu. Maka ini masih bab masih bab mendapatkan harta ya dengan skill. Maka kita harus meningkatkan skillnya kalau ingin dapat 25 juta. Dari 5 juta ke 25 juta itu kita benar-benar harus berinvestasi lagi untuk bisa ikut training, seminar, pelatihan, workshop dan sebagainya. Dalam konteks skill kita yang tadi dibangun di umur 15 sampai 18 itu diterusin lagi, di scale up lagi, ditambah lagi, di upgrading lagi. Sehingga mendapatkan apa? Sehingga kita mendapatkan skill yang mumpuni untuk dibayar oleh klien, dibayar oleh kantor kita, dibayar oleh siapapun yang butuh dengan skill kita. Itu di angka 25-30 sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu teman-teman sudah merasa ini sudah cukup dengan targetnya teman-teman gitu ya. Maka teman-teman sudah mulai bisa ya menghitung berapa kebutuhan dan berapa alokasi yang bisa diinvestasikan. Baru tuh di umur berapa? Bisa jadi di umur 17, 18, 20 itu kemudian sudah bisa ada angka ya yang itu tidak, dana yang dihasilkan ya itu sudah selain untuk kebutuhan udah aman gitu ya, dan ada dana besar untuk bisa diinvestasikan. Maka disitulah masuk bab investasi ya, masuk ke tahap
pengembangan harta. Ini bab yang kita akan bahas nanti di video selanjutnya. Tapi sekarang kita bahas adalah sudah mendapatkan dana ya tadi ya, pendapatan yang sangat besar, kebutuhan sudah tertutupi, dan ada spare dana. Itu adalah sekitar bisa jadi 10, 20, 30 juta yang itu masuk ke dana yang kita bisa saving dan kita bisa investasikan. Seperti itu. Tadi lihat umurnya itu bisa jadi di umur 20-an. Maka ketika umur 20-an kita fokus meningkatkan, sebelum umur 20 kita fokus meningkatkan skill terus, maka banyak orang yang akan menghargai kita itu dengan angka yang sangat-sangat besar. Sehingga sangat layak tadi ketika di luaran sana banyak orang, banyak anak muda di umur 25 tahun itu sudah punya harta yang cukup besar. Karena di umur 20 tahun mereka sudah punya skill yang besar, yang tinggi, yang dibayar mahal oleh orang. Seperti itu. Sehingga banyak bisa spending dana yang begitu besar setiap bulannya dan itu diinvestasikan. Seperti itu ya. Udah mulai kelihatan bab asbabut tamaluk ya. Bagaimana itu kemudian kita bekerja dengan skill kita, upgrade skill, kemudian kita mendapatkan dana. Ya, mendapatkan dana lebih. Kemudian sebelumnya potensi kita dilatih menjadi tadinya hanya sekedar hobi. Skillnya dilatih menjadi skill yang cukup di umur 17 tahun, 18 tahun ke 20 tahun kemudian di-upgrade sehingga mendapatkan bayaran yang sesuai dengan keinginan kita 20 tahun. Selain tetap beraktivitas di skill yang mumpuni itu, kita juga bisa sudah berinvestasi. Jadi 20 tahun start investasi, di 25 tahun insya Allah dengan pengelolaan investasi yang benar, maka tidak kaget di umur 25 tahun itu kemudian sudah punya harta yang sangat banyak, sudah punya koleksi mobil yang banyak. Walaupun itu kita tidak sarankan juga ya, karena semua barang itu harus dimanfaatkan gitu ya. Ini mah target teman-teman ini mungkin beda-beda. Ada yang sudah berhaji, ada yang sudah punya rumah, ada yang sudah segala macam. Jadi 25 ini benar-benar kita sudah sangat-sangat established gitu, sudah sangat-sangat nampak sekali gitu ya apa yang kita hasilkan. Seperti itu teman-teman. Bagaimana kemudian tadi dari umur 20 tahun sampai 25 tahun kok udah masuk ke bab pengelolaan harta dengan investasi? Nah, itu seperti apa nanti di video selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.